Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya dengan NIM F 2019-02-011. Saya mahasiswa dari kelas C5R. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang formulasi teknologi sediaan steril, yaitu tentang sediaan parenteral. Rute parenteral adalah rute pemberian obat dengan cara menginjeksikan ke dalam jaringan tubuh, yaitu tanpa melalui usus ataupun saluran pencernaan, tetapi langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah, misalnya sediaan injeksi ataupun suntikan. Tujuannya adalah agar dapat langsung menuju ke sasaran, di mana rute ini biasanya digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan memerlukan kerja obat yang cepat. Sediaan injeksi adalah sediaan steril yang berupa larutan emulsi, suspensi, ataupun serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Sediaan injeksi digunakan dengan cara menembus ataupun merobek jaringan kulit ataupun selaput lendir. Kelebihan dari rute parenteral yaitu: yang pertama, bisa untuk pasien yang tidak dalam keadaan sadar; yang kedua, sering muntah dan tidak kooperatif; yang ketiga, tidak dapat untuk obat yang mengiritasi lambung; yang keempat, dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati, di mana obat ini dapat bekerja dengan cepat dengan dosisnya lebih ekonomis. Kekurangan dari rute parenteral ini yaitu kurang aman karena jika sudah disuntikan ke dalam tubuh, obat tidak dapat dikeluarkan kembali. Yang kedua, tidak disukai oleh pasien. Dan yang ketiga, berbahaya, di mana suntikannya dapat menyebabkan infeksi. Berikut adalah gambaran macam-macam jenis injeksi, yaitu intramuskular, subkutan, intravena, dan intrakutan. Yang pertama adalah intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi secara oral, di mana obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita, di mana pada rute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik atas kadar obat dalam sirkulasi. Kelebihan rute ini yaitu cepat mencapai konsentrasi, dosisnya tepat, dan mudah menitrasi dosis. Sedangkan kekurangannya, di mana obat yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, sehingga efek toksisitas lebih mudah terjadi. Yang kedua, penderita alergi terhadap obat, reaksi alergi akan lebih cepat timbul. Yang ketiga, pemberian intravena harus dilakukan secara perlahan-lahan sambil mengawasi respon penderita. Yang keempat, konsentrasi awal tinggi toksik, invasif, resiko infeksi. Dan yang kelima, memerlukan suatu keahlian. Yang kedua, intramuskular. Suntikan intramuskular adalah pemberian obat dengan cara menginjeksikan obat ke jaringan otot, di mana obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus yang sering berupa suspensi obat. Absorpsi obat dalam larutan cepat, sedangkan absorpsi preparat-preparat berlangsung sangat lambat. Kelebihan rute ini yaitu: yang pertama, tidak diperlukan keahlian yang khusus; yang kedua, dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak; yang ketiga, absorpsi cepat obat larut dalam air. Sedangkan kekurangannya dapat menimbulkan rasa sakit, di mana tidak dapat dipakai pada pasien dengan gangguan pembekuan darah. Yang kedua, bioavailabilitas bervariasi; obat dapat menggumpal pada lokasi penyuntikan. Yang ketiga, intrakutan. Memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian atau tempat lain yang dianggap perlu. Tujuan dari rute ini adalah melaksanakan uji coba obat tertentu, seperti skin test penisilin. Memberikan obat tertentu yang diberikan hanya dilakukan dengan cara suntikan intrakutan. Membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, seperti tuberkulin test. Yang keempat, subkutan. Suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya, pada sejumlah kecil epinefrin, kadang-kadang dikombinasi dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya, di mana epinefrin ini bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan obat seperti lidokain dari tempat pemberiannya. Suntikan subkutan ini hanya boleh dilakukan untuk obat yang tidak iritatif terhadap jaringan. Kelebihan dari rute ini yaitu: yang pertama, diperlukan latihan sederhana; yang kedua, absorpsi obat cepat untuk obat yang larut dalam air; yang ketiga, dapat mencegah kerusakan saluran cerna. Sedangkan kekurangannya yaitu: yang pertama, dapat menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada kulit; yang kedua, tidak dapat dipakai jika volume obat besar; yang ketiga, bioavailabilitas bervariasi sesuai dengan lokasinya; yang keempat, efeknya agak lambat.
Karakteristik sediaan parenteral. Yang pertama, harus steril, di mana suatu sediaan harus bebas dari mikroorganisme baik dalam bentuk vegetatif maupun non-vegetatif. Sterilisasi suatu sediaan parenteral akan terjamin jika sediaan melalui proses sterilisasi yang valid dan kemudian dikemas dalam bentuk dan kemasan yang mampu mempertahankan keadaan sterilnya. Yang kedua, harus bebas partikel. Partikulat yang dimaksud adalah partikel bebas maupun substansi yang tidak larut yang muncul dalam produk parenteral. Yang ketiga, harus bebas pirogen. Pirogen dapat bersumber dari air yang digunakan sebagai pelarut, wadah yang digunakan dalam produksi, pengemasan, penyimpanan, dan penghantaran obat dan zat kimia yang digunakan. Yang keempat, stabil. Stabil yang artinya tidak mengalami degradasi fisika. Dan yang kelima adalah tonisitas. Demikian dari pemaparan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.